lagi nih sama gua sini, Ciko di sini ya, balik lagi dan ya kita kedatangan tamu nih, tamu yang karena sebelumnya nih gue dapet tamu ini perempuan. Oh, perempuan. Sebelumnya. Oke. Ini laki-laki nih sekarang. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri lu dulu nih. Nama lu siapa? Nama panggilan lu siapa? Boleh. Oke. Halo semuanya, kenalin nama gue Jovan Osea Sintoman Nabi 70. Namanya juga panjang juga ya. Tapi itu dulu berarti marga? Marga, benar. Oke. Batak soalnya. Oke. Iya benar banget itu marga. Dipanggil apa? Kalau panggilan, Hmm. gue lebih prefer panggil Jovan sih. Cuma kadang ada yang manggil Osea, cuma Host ya? Panggil apa? Host gitu. iya gitu. Serius? Agak ngeselin ya teman Pas SMA aja. temen lu agak ngeselin ya? Ya cuma ada teman dekat jadi. Oh iya, oke. Nah cuma gue lebih prefer biasa orang manggil gue Jovan. Jov, berarti Jovan gitu. Iya Pan. Oke nih Jov. Apalagi Untuk membuktikan lu anak TB itu, coba sebutin ini bro. NIM. Yap. Ini TPP gue tuh 169, Yap. 22, 108. 108. Benar. Berarti ada di tengah-tengah tuh. Tengah-tengah. Tapi masuknya siang tetap. Masuk ke siang. Berarti lo kalau nyari absen ya nggak cepet nggak lama lah ya. Iya. Lumayan lah ya. Oke. Kita langsung aja nih masuk yang lebih intim lah ya. Kita masuk lebih intim. Kita masuk ke tempat tinggal. Tempat tinggal. Gue pengennya tuh sebenarnya gue lebih pengen tahu kayak lu tuh kecil di mana, lu besar di mana, dan lu lahir di mana. Kalau boleh tahu sekolah lu di mana? Nah kebetulan nih ya. Yap. Kalau gue kecil itu dari lahir sampai sebelum TK lah kira-kira. Gue itu tinggal di Jakarta. Jakarta. Jakarta Timur. Jakarta Timur, oke. Jakarta Timur tuh daerah Klender kalau mau tahu. Dan itu dekat sama Bekasi Barat. Oh, jadi lu lahir di Jakarta Timur. And then Tinggal juga di situ awalnya. tinggal di awalnya sampai sebelum TK. sebelum TK lu pindah. Sampai TK lah kira-kira. Oke, sampai TK TK. gitu. Terus setelahnya SD SMP SMA, gue pindah tempat tinggal ke Bekasi Barat. Oh, ada lumayan dekat lah itu ya. Jadi dekat banget malah. Oh, dekat banget. Paling cuma 10 menit. Oh, iya. Tempat tinggal aku. Tinggal jauh banget. Ah. Oke. Terus Tapi gua sekolah, aktivitas lainnya kayak gereja dan lain-lain itu di Jakarta. oh, Di- gitu. di- Karena memang dari awal dari sana aja. Atau nyokap lu yang dari sana? Dari awal. Udah ke Bekasi. Oh, iya iya. Cuma emang Kebetulan jadi sama kalau aja. soal sekolah kan gue sekolah negeri. Iya. Sekolah negeri di Bekasi sama Jakarta. Ya, bagus. Jakarta sih. Iya, iya. Jadi akhirnya lu sekolah di sana. Ah, benar. Sampai kapan tuh? Dari Sampai SMA sampai SMA. Berarti dari lu SD sampai lu SMA udah di Bekasi. Udah di Bekasi. Tapi sekolahnya di Jakarta. Jakarta. Benar. Berarti semua SD sampai SMA itu sekolah Jakarta. Iya. Kalau boleh tahu SMP atau SMA atau SD apa? Kalau SMP gue dari SMP negeri 255 Jakarta Timur. Oke. Kalau SMA-nya di SMA 8 Jakarta. Di Jakarta Selatan. wah cuma lama Jakarta, Semandel. Iya, Semandel. Oke, Semandel ya. Oke. Oke, buat tahu. Oke. Tadi kita banyak banget ngomong tentang pendidikan lah ya, kita ngomongin tentang Iya. sekolah-sekolah dan lain-lain. Nah, ya kita nyambung sama pendidikan juga nih. Kenapa sih lu pengen masuk? Kenapa? Alasannya apa? Kalau pengen track back dulu ya ke belakang sebelum Ya, UTBK. back gitu ya. Oke. Terus kan ada pemilihan jurusan dulu kan? Yap. Jurusan apa sorry? Pemilihan UTBK lah. Oh, yang UTBK ya. UTBK. Nah itu sebenarnya awalnya gue nggak pengen FTND. Pengen apa tuh? Gue pengennya awalnya FTSL. Itu dari gue kelas 11, gue udah niatin buat masuk FTSL. Cuma somehow gue juga bingung. Pas kayak H-1 pemilihan deadline itu, gue pilihnya akhirnya FTND. Oh, akhirnya lu milih sebelumnya lu pengen FTSL, terus habis itu ya FTND. kenapa? Tapi ada alasan nggak? Kayak kenapa gitu? Kalau alasannya salah satu pengaruhnya itu dari kan kalau lu les ada kayak konsultasi gitu nggak sih? Oh iya. Nah itu salah satunya dia kayak Karena ya mungkin dari lu pada satu konsul orang yang ini konsul lu tuh ini nyaraninnya mesin bagus nih. oh gitu. Gitu kan. Awalnya gue juga mikir gitu, oh ya mesin boleh. Terus gue pikir kan gue pengennya ITB dari awal kan. Oh emang lu dari awal pengen Pokoknya jadi? pengennya ITB aja. Oh gitu. Maupun mau jalur apa pokoknya ITB aja. Mau jurusan apa juga ITB. Emang dari kecil gue minat kayak gitu. Oh berarti lu dari awal emang udah tahu ITB? Udah tahu. Karena aku sebelumnya emang nggak tahu ITB kan? Gue jadi tadi gue nggak tahu ITB, gue tahu UI gitu. Iya, Jadi lu emang dari awal Depok. Iya, berarti lu emang dari awal udah tahu ITB. Iya. Pokoknya gimana cara lu pengen masuk ITB apapun itu yang penting teknik gitu kan. Oke. Soalnya kebetulan juga orang tua ngedorongnya buat kayak ITB juga sih. Karena teknik kali. Emang kamu tahu teknik kebetulan? Sorry, kalau boleh tahu. Oh enggak. Orang tua gue malah lebih ke satu akuntansi satu perhotelan. Oh iya, jauh ya. Itu dua-duanya IPS kan? Iya. Sos gitu. Oh, Kalau gue pengen yang agak beda lah. Kayak kebetulan juga
gue minat di fisika. Gue suka fisika, apalagi kayak fisika terbang itu penerbangan, wah kayaknya oke, akhirnya makanya lu masuk. Tuh, jadi alasan lu masuk karena awalnya ya itu karena tadi ya karena konsultasi, pengennya teknik, terus akhirnya konsultasi, ya ternyata disaraninnya itu. Nah terus gue pengen ngomongin soal kenapa gue dulu pilih AE. Ya, kenapa tuh? Jadi awalnya gue tuh pas masuk FTND kan itu tiba-tiba banget kan. Sebelumnya gue pengen FSR, gue udah tau jurusannya. Terus pas lihat jurusan FTND ada 3 nih, mesin, dirgantara, material. Dan kebetulan salah satu alasan kenapa gue milih teknik karena gue nggak suka kimia. Jadi kayak otomatis lah ya, material coret. Terus kenapa mesin atau dirgantara ini tinggal 2 ini? Gue mikir mesin. Mesin itu terlalu umum gak sih? Kayak di hampir setiap universitas pasti ada mesin. Jadi gue mikir kayak persaingan terlalu banyak ini, satu Indonesia aja udah segini banyak, gimana kalau dari luar negeri lagi dan semacamnya gitu-gitu lah. Terus dan gue pengen kalau kuliah itu terkenal kuliah itu kan jurusan spesifik kan? AE lah. Oke. Dan ini lu selain itu karena emang eksklusif ada di ITB doang? Selain yang tadi lu ngomong? Sebenarnya ya salah satunya gue karena emang ada di ITB doang gitu ya. Dan eksklusif aja gitu kan kayak AE cuma ada di ITB gitu. Dan pembelajarannya udah lebih terarah lah langsung ke dirgantara. Iya. Jadi udah gak lebar lagi. Dan satu sisi juga lu suka tadi fisika terbang juga ya. Oke, jadi itu alasan gue. Oke, mungkin dari situ kalau gue lihat lu sebenarnya lu juga termasuk yang lumayan unik menurut gue karena lu tadi tinggal juga ya walaupun memang tinggal ya berbeda jauh dari sini doang. Cuman ya gue pengen tahu ini aja sih. Hobi lu nih. Hobi lu tadi kan lu pindah-pindah nih. Hobi lu dari kecil juga pindah-pindah enggak? Pindah-pindah. Kalau hobi dari kecil kebetulan sama sih. Sama aja main game. Berarti tidak sejalan sama tinggal lu ya, tempat tinggal lu. Sejalan dengan tempat tinggal dan minat lah ya. Oke. Kalau hobi gue lebih ke main game, dengerin musik atau mungkin gue kadang kalau di YouTube itu direkomendasiin kayak feeds-nya kayak tentang ilmu baru nggak sih? Kayak lu kadang ada dapat feeds random, terus ya udah di home lu gitu maksudnya. Kayak soal sana lah, tiba-tiba kayak dapat feeds YouTube tentang perang dunia. Ya udah, karena gue lihat, gue tonton, penasaran, akhirnya gue riset juga. Jadi kadang gue ngabisin waktu gue di itu juga, selain dari main game sama dengerin musik. Oke, jadi dari yang ya hobi lu itu ya. Pokoknya riset. Kayak cari tahu hal-hal baru lah kayak di luar. Oke, ini sebenarnya lebih dari yang gua kira juga ya sebenarnya, dan ini termasuk yang unik juga buat gua. Kenapa? Karena ya sebelumnya gua nggak pernah tahu kalau sebelumnya yang gua wawancarain itu nggak pernah kayak lu, kayak misalnya nonton YouTube dan lain-lain. Jadi menurut gua itu termasuk unik. Jadi kalau misalkan nih kita ngomongin tentang keunikan, sebenarnya lu tuh ada keunikan tersendiri gak sih? Yang mungkin orang tuh nggak tahu gitu. Lu mungkin orang nggak terlalu nyadar atau gimana, tapi menurut gue ini unik. Lu nyadar nggak sih kalau orang biasa pakai jam tangan tuh gitu? Nah kalau gue beda, gue tangan kanan. Kalau gue nggak pidal. Lu di tangan kanan? Iya, tangan kanan pakai jam tangan. Oh gitu. Yeah. Kalau gue pakai jam itu di kiri, tapi kalau nulis gue pakai jam di kiri. Cuman kalau gue pakai gelang di kanan. Gak tau kenapa. Gak tau, gue nggak kidal juga sih sebenarnya, cuman nggak tahu. Tapi biasanya emang orang bilang gini sih kalau pakai jam. Tapi dulu tangan kanan ya? Kanan. Mungkin karena udah kebiasaan dari kecil kali. Gue coba waktu itu juga sempat pas SD itu gue coba karena banyak teman-teman gue juga yang kayak komen, kok pakai jam tangannya di kanan. Terus ya udah gue coba di kiri. Tapi lu merasa aneh? Gak nyaman. Merasa aneh banget. Ya udah akhirnya gue kanannya lah dari. Kan kalau tangan kanan gue tuh kalau dulu pas masih sering pakai jam tangan ya, pas SD SMP SMA, gue sampai sini kayak lepas putih gitu. Soalnya gue pakai jam tangan juga nggak dilepas di rumah. Oh iya sama, di gue juga dulu. Gue dulu juga, gue bahkan sampai mandi kalau gue. Kalau gue nggak sampai mandi. Soalnya kan anti air kan, gue mikir kayak mandi sekalian. Jadi benar-benar itu kayak putih sendiri. Iya. Putih sendiri gitu terus berbekas gitu. Kalau gue dulu. Jadi kayak belang dulu. Iya belang-belang. Nah itu jadi. Terus keunikan lo apa nih selain itu? Selain itu, kayaknya nggak ada lagi deh. Mungkin ada ya, cuma gue nggak terlalu nyadar karena mungkin nggak terlalu mencolok juga. Jadi ya keunikan gue itu. Oke, ya udah mungkin nggak apa-apa. Oke. Thank you banget udah mau wawancara gue. Sama-sama. Thank you banget dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.